dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dulu saya itu belajar vokal, tetap gak enak vokal saya. Belajar di Radio Yasmara, Gresik. Jadi bagaimana membuat vokal kita itu bisa enak. Pilih suaranya yang mana yang bisa mengeluarkan vokal. Balak-balik melok. Yang mengadakan itu Bank Indonesia. Tempatnya di Hotel Sahid. Ping pindo. Gagal terus. Wajane suarane cempreng ini iki. Wis ra iso kok lembut-lembute iso ulem ngono. Ayo wis pancene berarti gak iso. Wis apa adanya, wis tak terima ya Allah seadanya. Ya wis ngene ra apa-apa. Nah, baik. Lalu siapa yang akan mencoba untuk khutbah atau ceramah? Durasinya kira-kira 7 menit maksimal. Maksimal 7 menit. Ojo bablas yo. Engko tak ting. Nah, ngono berarti baiklah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah doa akhir majelis apa gitu harus gitu. Contoh khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Kade nunggu adzan, kade adzan wis anggepe adzan wis mari, ya toh. Kade kok didramatisir ono adzane, adzan kedua, kamari-mari kok alah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Urutan-urutan itu harus dihafal walaupun satu saja. Walaupun satu. Nanti improve nambah-nambahi lek wis siji ku hafal. Ojo adik ngalih-ngalih mandar nang kok tambah kecantol iki. Ndrewele bi apa terusane ngono. Enggak usah. Cukup satu saja nanti khutbah nang al-falah. Ngono iku pembukaane. Khutbah nang nggon yo ngono meneh pembukaane. Dadi jamaah kok pindah-pindah pancet. Tapi enggak apa-apa, memang mukadimah. Lah, lalu ada pesan takwa. Para jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan perintahnya, takwa dalam arti menjauhi larangannya, takwa dalam arti mensyukuri nikmat karunia-Nya. Yang berikutnya adalah semoga ibadah Jumat pada hari ini lebih baik, bahkan lebih lagi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa bersama. Wis ngono ae, wis gak ada urang. Iku wis 5 menit iku mang. Nah, umpamanya uraian apa yang sedikit dan ini di close. Marilah kita doa kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk negeri ini agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk keluarga kita semuanya, khususnya diri kita, untuk seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada di dunia Indonesia maupun di alam ini. Semoga mereka semua tetap berjuang dalam istiqomah kepada Allah. Mari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai, Pak. Katelah apa jamaah? Pak, kurang dungane gak mungkin, Pak. Enggak, ya wis ngono ae. Lho khutbah kok sithik? Iya, khutbah sithik salate sing dawa. Sunnah Nabi. Ngono ae alasane, ya toh. Betul ya? Khutbah sedikit saja. Enggak usah ndrapati seru malah sing ngantuk malah kelenger. Ngantuk suwine khutbah iki rek. Guru ngantuk wis kaget wis mari. Gak sida ngantuk. Nah, salatnya yang dilamakan sedikit. Ayo, siapa yang mau praktek khutbah? Siapa? Monggo, silakan, Pak. Silakan, nanti gantian. Bapak 2, 3, Ibu atau Bapak nanti boleh selain khutbah, boleh. Monggo. Ini Pak, pemikrofnya. Studionya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yang bahi lil jalali wajhikal karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Qala Allah Ta'ala al-ayah. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, ada ibu ya. Enggak pakai ibu-ibu, Pak ya? Oh iya, iya. Kok pakai ibu-ibu ya? Bapak-bapak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mari dalam kesempatan hari ini kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang dilimpahkan pada kita sehingga kita bisa hadir di sini melaksanakan sholat Jumat. Insya Allah ada ibu-ibu di sana. Nah, dalam kesempatan hari ini juga mari kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, kepada panutan kita, Muhammad Nabi akhirul zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat sekarang ini alangkah baik seandainya setelah nanti dalam kita melaksanakan sholat Jumat bersama, mari kita duduk bertafakur, mari kita panjatkan doa, sholawat kepada beliau. Habis setelah itu monggo kita akan melakukan doa-doa untuk diri kita sendiri. Nah, seperti halnya kondisi sekarang di mana kita akan menghadapi bulan Ramadan, ya. Ada seperti suatu kawah dalam bulan Ramadan itu tempat kita bersama-sama untuk mendapatkan ujian, ya. Ujian yang tidak sedikit karena tentunya godaan dari jin-jin dan setan-setan itu menjadi sangat banyak. Menurut Al-Quran, ya, ada jin dan ada setan. Itu saya mau sampaikan dalam surat An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Itu tiga hal yang sangat penting untuk kita bisa lebih bertakwa. Tapi alladzi waswisu fi sudurinas. Jadi apabila, ya ini terjemahan bebasnya, apabila kita sedang was-was gitu ya, atau kita sedang ya apalah merasa keimanan kita terganggu gitu, minal jinnati wan nas. Jadi kenapa keimanan kita terganggu? Di situ mungkin itu pemahaman kami sendiri itu adalah karena diganggu oleh setan. Karena setan adalah musuh kita, seperti dalam firman bahwa ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah, ya. Nanti kita harus melakukan syariat Islam dengan kafah. Tapi yang bagaimana? Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jadi kita tidak boleh sama sekali untuk mengikuti anjuran-anjuran setan. Nah, kembali ke surat yang saya disampaikan sebelumnya mengenai surat Anas, minajin natiwanas. Jadi setan itu apa? Nah, yaitu minajin natiwanas. Jadi setan itu ya jin, ya jin. Tentunya jin yang jahat, karena ada jin yang baik, ya seperti yang disampaikan oleh dalam surat Ar-Rahman itu, ya wahai sekalian jin dan manusia, kamu bisa
menempuh atau berkeliling seluruh dunia kecuali dengan sultan. Jadi ini jin yang baik kan tentunya. Mungkin juga bekerja sama dengan manusia seperti dalam riwayat Nabi Sulaiman. Ya. Tetapi di sini jin tersebut adalah tentu jin yang jahat. Ya. Jadi setan itu apa? Jin yang jahat dan manusia. Kalau jin yang jahat kita nggak akan bahas di sini. Tapi kalau manusia, ya kita jangan merasa ini, jangan merasanya apa ya, tersinggung gitu ya. Oh kamu setan, nah, gitu misalkan ya, misalnya secara kasarnya, atau jangan ada sebuah pembicaraan tertentu. Oh aku setan yo, iya memang. Kenapa kita setan? Karena kita ada di dekatnya manusia, kemudian kita berbisik sesuatu, ayo korupsi. Nah, kita sudah setan namanya. Nah, oke, terima kasih Pak. Ya itu namanya setan. Ya, sesuai dengan ayat tadi, yaitu setan adalah jin dan manusia. Mohon maaf, barangkali ada orang bilang setan itu ada di sana, berbentuk putih-putih, gitu ya. Kemudian setan itu ada di sini jalan, gitu. Tapi hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Gitu. Nah, dari sini, apa betul itu setan? Apa betul itu jin? Tidak. Mohon maaf, barangkali mau yang akan kami sampaikan di sini adalah bagaimana pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar adalah apa? Menurut ilmu apa ya? Ilmu bumi, ilmu pengetahuan. Ya, bahwa kalau kita melihat suatu objek, sebetulnya yang kita lihat itu apa? Bayangan yang ada di depan bintik kuning. Ya, yang disatukan dalam bentuk fokus. Selain ada fokus adalah namanya Mediterranean, posisi Mediterranean. Nah, disitulah istilahnya bagaimana yang di depan itu bisa digambarkan di sini. Nah, jadi kalau kita melihat setan adalah, kita melihat bayangan, adalah sangat mungkin orang sebelah kita tidak melihat itu. Karena apa? Karena bayangan itu ada di sini, ada di antara dua ini. Jadi bukan ada di sana itu. Atau kira-kira begitu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Khutbah itu adalah yang pertama tidak boleh ada juk. Yang kedua tidak boleh ada kata yang akan diteruskan oleh jamaah. Umpamanya, ini adalah hari Sabtu, nggak boleh gitu, nggak ada komunikasi, nggak ada. Searah dan harus apa ya, rigid. Yang berikutnya, yang pertama kalimat susunan pembuka, urut-urutan susunan pembuka dan bacaannya harus benar. Umpamanya kata Shadaqallahul Azim, itu yang enak dan tidak tergopo-gopo. Ya jenenge latihan ya toh. La nabiyya ba'da, kata-kata la nabiyya wala rasula ba'da, itu harus pas. Yang ketiga, surat yang dibaca, kata-kata sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu tidak tegang gini, tapi ada apa ya, body language yang mengikuti kalimat itu. Body language-nya ada, entah itu mengerjitkan mata begini atau mengarahkan badan kepala gini dan sebagainya. Apanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada itu. Keseriusan membaca itu kan doa. Keseriusan membaca itu penting. Yang kedua, yang ketiga, gestur tubuh. Gestur tubuh. Jadi kenapa mesti pegang-pegang perut gini-gini? Kan bahaya kalau ke bawah lagi. Rapi, rigid. Kalau umpamanya di sini ya begini. Ada mejanya, ada podium. Di sini kita benar-benar menguasai keadaan. Mau di situ ada dosennya. Saya pertama kali khutbah Jumat itu mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu harus digilir. Apa ini fakultas ini, fakultas ini. Pas fakultas adab, saya yang suruh maju. Loh, lah kok aku sedikuran maju? Wah, sana mahasiswa waktu yang apa namanya itu ospek. Saya tuh sakjane khutbah itu gak patah enak. Karena mahasiswa banyak minta tanda tangan sebagai wujud bahwa dia ikut sholat Jumat.
Aku koyo pede, koyo artis ngono. Gak enak, akhirnya pede. Pedenya saya itu membuat saya semangat. Besok lagi mau, besok lagi mau, besok lagi mau. Waktu itu tahun 90-an gitu ya. Yang berikutnya Pak, urutan materi. Jadi fokus pada materi setan ya setan aja. Bagaimana setan itu diurai oleh Al-Quran. Setan itu gini dan itu musuh, aduwu mubin dan khusus setan. Jadi tidak setan kebacut udhulu fisil mikafa. Kalau mau udhulu fisil mikafa berarti bicara tentang syariat. Nah, jadi fokus materi. Nah, fokus materi, tuntasnya materi itu nanti dinikmati oleh pendengar, jamaah dan sebagainya. Fokus. Jadi nanti itu pendengar itu dapat ilmu yang namanya setan. Mulai ku mikir setan. Jadi gak hambar kecampur dengan yang namanya udhulu fisil mikafa tadi. Jadi itu diurut. Nah, poin ini setan itu apa, sejarahnya bagaimana, Quran bagaimana, terus kita mengkondisikan diri terhadap atau permusuhan sampai kita mati dengan setan itu. Terus nggak boleh ada apa ya, nggak boleh gini ya, apa ya, nggak boleh itu diucapkan di khutbah. Kok mikir kok apa ya, yambo. Kan jamaah nggak mau tahu. Tetapi kata apa ya, itu berarti gak siap. Nah, dihilangi kata-kata yang begitu itu yang membuat jamaah itu malah pikir jemaatan kalau guyu kabeh. Jamaah malah sholatnya iling-iling apa ya. Ini jamaah sholat ya gitu. Jadi catatan-catatan. Dan yang penting itu adalah keberanian menguasai diri. Kemampuan menguasai diri dan keberanian dalam berucap. Dan susunannya jangan terlalu cepat, perlahan. Yang lain, monggo Pak, apa khutbah ya ini ya? Atau ceramah? Atau mukadimah? Ini bilang dulu. Enggak, panjenengan sambutan. Khutbah ya? Oh ya. Jadi fokus khutbah karena saya bisa menilai tentang khutbah. Enggak ada apa? Oh MC ya, sebentar. Habis ini ya. Oke, bergantian ya, sabar ya. Ayo Pak, khutbah 5 menit. Silakan Pak. Belajar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa mewujudkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan segala karunia-Nya diberikan kepada kita semuanya, dalam artian kita yakini bahwa umur kita berkah ini lewat karunia Allah Subhanahu wa taala. Lewat lisan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan karunia sehat walafiat, sekaligus yang paling mahal penentuan surga dan neraka adalah Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur berikutnya adalah kita wujudkan dengan perilaku kenikmatan itu demi dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masrul hadirin rahimakumullah, wujud syukur yang kita ungkapkan lewat perilaku kita, marilah di dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada iman, tidak akan terwujud yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita merasa takut kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita takut kepada Allah atas azabnya, dan sekaligus kita takut kepada Allah tidak mendapatkan rahmatnya. Sehingga wujud takut kepada Allah kita wujudkan, kita cinta kepada Allah, nyaman dengan Allah, bahagia dengan Allah. Kita wujudkan, kita laksanakan apa yang menjadi perintahnya, apapun perintah itu. Dan kita jauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bersama bahwa kita taat kepada Allah akan mendapatkan rahmatnya, bahagia, nyaman dunia dan akhiratnya. Kalau kita jauhi apa yang menjadi larangan dari Allah, fa insya Allah kita akan dijauhkan segala resiko, baik resiko dunia sampai besok di akhirat. Masih ada Pak? Sampun. Demikian para bapak jamaah rahimakumullah, khutbah singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan akan bisa menambah diri saya pribadi dan seluruh jamaah untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat masalah hafid dini wa dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah itu biasanya gak salam kok kali ini. Yang ini oleh Pak. Boleh. Pak khutbah temenan gak usah ya. Dan di sini boleh. Oke, baik. Nah, itulah khutbah. Resistensinya, konsentrasinya tidak terpecah. Fokus pada materi dan sebagainya dan sebagainya. Dan memang senyap. Dibikin suasananya memang senyap. Yang senyap itu tidak menidurkan, tapi berpikir. Nah, sekarang yang lagi viral khutbah itu to the point. Umpamanya gini, setelah bertakwa kepada Allah, pesan-pesan tadi itu terus langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi, langsung cerita kisah yang itu ada hadis-hadis atau ayat-ayat berikutnya. Karena begitu diberitahu tentang itu, suasana yang kita kembali kepada masa lalu melek, gitu loh ya. Tetapi kalau umum biasanya nambah khusyuknya ngantuk. Yang berikutnya urutan mukadimah sudah oke, ya. Insya Allah mungkin sudah pernah khutbah atau ceramah gitu, ya Pak ya. Nah, gitu. Terus urutan pesan oke. Intonasi kata-kata suara rijik turut-turut oke. Closingnya juga memang aqulu qauli hadza. Wes, mantap. Jadi sudah siap jadi batal ini khotibnya. Oke, alhamdulillah. Yang perempuan dulu, silakan. Ya, ayo. Ini MC ya? Apa? Oh ya, ceramah. Oh ya, oke. Oke.
Wis iki anggapan ibu-ibu kabeh ya. Pakai PPT boleh? Hah? Pakai PPT apa enggak usah? Pakai tak? Oh, enggak usah kira. Oke. Oh, pakai PPT, Pak. Enggak usah ya? Bisa, bisa. Oke. Oh, enggak suwe itu. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Pagi-pagi minum obat. Assalamualaikum orang-orang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada pepatah yang berkata bahwa tak kenal maka tak. Nah, jadi saat ini saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Nadia Ramadhani Nugroho Putri, biasa dipanggil Nadia. Nah, sebelum saya mulai pembahasan pada kali ini, saya mau tanya nih ke Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu ini berada di sini nih tujuannya untuk apa sih? Belajar. Alhamdulillah, benar jawabannya. Untuk menuntut ilmu. Nah, bicara soal menuntut ilmu ini, ya, dalam menuntut ilmu itu kita tidak mengenal usia ya. Ini ada saya yang ya masih dibilang usianya imut-imut, ada juga ibu-ibu, enggak kok. Ada juga ibu-ibu yang usianya ya mungkin masih udah seusia mama saya, tapi alhamdulillah semangat untuk belajarnya ini sangat tinggi ya, Masya Allah. Nah, dalam Islam memang kita ini untuk menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, baik untuk ilmu duniawi maupun ukhrawi. Nah, seperti hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, di mana seorang muslim itu menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Nah, saya mau cerita sedikit nih soal motivasi saya, kenapa kok saya itu sampai saat ini juga masih pengen untuk menuntut ilmu. Itu adalah dosen saya. Beliau ini usianya sudah usia lanjut ya, usia sekitar 70-an. Beliau juga seorang profesor, tapi beliau ini pernah mengatakan bahwa kalau saya kalau ada studi yang lebih dari profesor, saya itu akan melanjutkan studi itu. Katanya seperti itu. Kayak saya merasa bahwa wah, ini profesor saya aja ngomong kayak gitu. Masa saya nggak boleh kalah dong sama profesor saya kayak gitu kan. Nah, dan daya ingat beliau itu sangat tinggi. Masa kemarin saya ujian tesis, itu beliau itu bilang kayak gini, Mbak, kamu kok mesti pakai topik influencer sih? Kan dulu itu kamu juga penelitianmu tentang topik influencer kan, Mbak? Kayak gitu, kayak saya kok masih ingat beliau ini. Ya, padahal saya nggak begitu kenal sama beliau juga kan. Nah, tapi beliau ini Masya Allah diberikan Allah ilmu, ini diberikan daya ingat yang tinggi, mungkin karena beliau suka membaca, suka menulis gitu ya, suka menuntut ilmu tersebut. Nah, keutamaan dalam menuntut ilmu ini ada dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, alhamdulillah kan di sini kita semua masih mau belajar, ya kan Bapak Ibu? Ya, dan insya Allah kita bisa masuk ke dalam orang-orang yang memang diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Baik, pagi ini makannya tomat.
Semoga hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya. Mukaddimah wis dikei parian-parian. Loh, kosong loh saiki ngono. Kosong. Dan ini gaya panggung, bukan gaya ceramah duduk. Jadi gaya seperti itu gaya panggung. Jadi gaya panggung untuk Mbak Nadia tadi pas. Jadi geser kanan, geser kiri, nyapa sebelah sana, tengah kan. Gaya panggung. Dan gaya panggung memang harus begitu. Menyapanya pun juga harus ada parian-parian. Terus sapaan ke audien itu akhirnya jadi hidup. Gaya panggung. Jadi kalau ceramah duduk kayaknya enggak bisa. Harus ada pola lain untuk merubah. Jadi ceramah duduk itu ya ada juk-juknya, tetapi seperti itu tadi memang harus ada layar monitor. Karena ada di panggung besar. Mukaddimah oke. Isi ceramah memang ceramah panggung, ada gerakan itu tadi, sapaan ke audien juga oke. Hadis itu penyampaian sedikit kurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itu hanya sedikit saja, kredit di situ. Terus ada lagi al-mujadalah. Layar fa'inya tidak disebut. Langsung disebut Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Yarfa'inya hilang. Yarfa'illahu. Enggak boleh hilang karena itu sekata seurut ya, yarfa'illahu ladzina mujadalah 11 tadi. Itu ya jam terbang saja. Nanti akan bisa-bisa sendiri, nyaman-nyaman sendiri, enak sendiri ketika sudah sapaan berulang-ulang, lalu ada apa ini namanya reaksi dari audien yang senang, itu malah yang di panggung itu malah senang karena ada sapaan yang ada tanggapan. Nah, jadi udah bagus begitu. Kalau itu memang isinya ceramah, enak closingnya kalau di awal itu ada pantun, ekornya juga ada pantun. Memang pasnya begitu. Oke, mantap. Dan yang berikutnya, ibu-ibu lagi satu, agar dua-dua, setelah ini bapak lagi. Monggo, silakan. Ini ceramah panggung juga. MC yo, pembukaan. Ini mukaddimah, ini sambutan Pak Lurah, ngono ya. Ya. Ibu, Bapak, santriwan, santriwati yang kami hormati, sebelum dimulainya acara Tasyakuran Katam Al-Quran, Lembaga Kursus Al-Quran Al-Falah Surabaya, mohon izin, boleh saya sapa-sapaan dulu ya Bapak Ibu, sambil menunggu Ustadz Mukhtar Ismail yang saat ini sedang dalam perjalanan kemari. Boleh saya pantun Bapak Ibu? Beli jarum, palu, dan kapak. Assalamualaikum Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tahu dan lobak dimasak kare. Ibu dan Bapak piye kabare? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini tasyakuran katam yang keberapa Ibu, Bapak? Yang pertama, gimana rasanya? Sudah katam gimana rasanya? Seneng atau seneng banget? Seneng banget. Coba kalau memang seneng banget, semangat hamdalahnya saya tes ya. Beli buah, buahnya buah pepaya. Yang jawab alhamdulillah, semoga tambah kaya raya. Katam yang pertama, alhamdulillah. Katam yang kedua, kurang kencang. Katam yang ketiga, katam antil jannah, kurang kencang ya Allah. Bapak Ustadz Nurul Huda bisa datang, alhamdulillah. Ustadz Hanafi juga datang,
Alhamdulillah, Ustadz Mukhtar juga datang. Alhamdulillah, datangnya bawa hadiah. Alhamdulillah ya, Masya Allah, hari ini di acara Tasyakuran Katam, LKF Surabaya menyiapkan beberapa hadiah, juga door prize, ya, juga piala untuk 10 santriwan santriwati terbaiknya. Boleh tepuk tangan untuk LKF Surabaya. Masya Allah. Yang pulang bawa hadiah, alhamdulillah. Yang pulang bawa piala, yang pulang bawa uang, yang pulang sandalnya hilang. Masya Allah. Pulang sandal hilang, alhamdulillah ya Bapak. Pulang nyeker dong. Tapi insya Allah Masjid Al-Falah Surabaya aman dan amanah. Boleh tepuk tangan untuk Masjid Al-Falah Surabaya. Karena Bapak Ustadz Mukhtar Ismail sudah hadir, bisa kita mulai acaranya Bapak Ibu. Mohon izin kita tundukkan kepala sejenak. Kita baca basmalah bersama-sama agar kita semua yang hadir di acara ini mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Acara Tasyakuran Katam Al-Quran, Lembaga Kursus Al-Quran Al-Falah Surabaya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Wa qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Mukhtar Ismail SAG, Direktur Lembaga Kursus Al-Quran Al-Falah Surabaya. Selamat datang Pak Ustadz Mukhtar Ismail. Selanjutnya yang terhormat Ustadz Muhammad Hanafi SHI, selaku Kabid Amal Usaha dan Sarpras LKF Surabaya. Selanjutnya yang kami hormati Ustadz Nurul Huda MPD, selaku Kabid Kurikulum dan SDM LKF Surabaya. Selanjutnya yang kami hormati Ustadzah Esti Wahyudayanti SAG, selaku Kabid Administrasi dan Keuangan LKF Surabaya. Dan yang kami hormati Ibu Bapak Santriwan Santriwati Lembaga Kursus Al-Quran Al-Falah Surabaya, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang baik ini bersama orang-orang yang baik dengan tujuan yang baik, yaitu mengadakan acara Tasyakuran Katam Al-Quran Lembaga Kursus Al-Quran Al-Falah Surabaya. Semoga niat dan langkah-langkah kita dari pintu rumah menuju ke tempat yang baik ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan pahalanya kepada kita semua. Salawat beriring salam tak lupa marilah kita curahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang baik ini tergolong sebagai umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu, Bapak, Santriwan, Santriwati yang kami hormati, susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang kedua sambutan dari Direktur LKF Surabaya, acara yang keempat penyerahan hadiah beserta piala kepada santriwan santriwati terbaik, acara yang kelima doa dan penutup. Baiklah Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Ummul Quran bersama-sama dengan harapan semoga acara pagi hari ini berjalan dengan lancar dan semoga acara hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah walikuli niyatin sholihah bibarokati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pembaca tilawah oleh Ibu Nadia, pembaca sari tilawah oleh Ibu Asanti. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Alhamdulillah. Kaya wis ahli-ahli panggung kabeh iki ya. Weh. Sorry, cik kapal ngaparno kapan iku mambengi paling ngapalno nama-nama ustaz iku mau. Ya kaya apa le sak pangkat-pangkate. Tasyakuran khotaman. Bagus. Nanti kita barangkali panitia ACC nanti saya usulkan, oh ya apa boleh dicoba. Khataman besok Juli. Nah, mudah-mudahan ada kemanfaatan bersama. Pantun sebagai mukadimah tadi untuk pra acara bagus. Memang MC harus begitu, harus menghidupkan suasana saat adanya pertemuan itu akan digelar. Dan memang MC itu harus mengetahui mulai kapan jam ini dimulai, maka pra acara itu harus disusun rapi. Ya le iso ngapal nih, jadi gak patek ngerpek ngono. Terus gestur geser badan itu penting, walaupun itu hanya sedikit beberapa senti ke kanan atau ke kiri. Jadi geser dikit saja gini ini sudah membuat suasana itu nyaman. Jadi tidak ngono kok patung menong serius. Sehingga pergeseran kanan ke kiri geser atau mungkin agak jauh seperti diawali oleh Mbak Nadia tadi itu. Nah, itu bergeser. Tapi memang ketika sudah suasana membagi acara, maka podium biasanya MC biasanya berada di podium. Ketika acara-acara berikutnya MC bebas dimanapun, di sana dan sebagainya, sudah bagus. Dengan Bu siapa tadi? Ibu Topan, Pak, Ibu Topan Pak namanya. Bu, sudah ada yang kenal Ibu Topan? Loh, kalau acara Ibu Topan wae misalnya mantenan sing mantu-mantu siap nggih Bu Topan siap ya kok pas viral ya. Wah, amin ya Rabbal Alamin. Loh
Kok iso ngono enak ngono? Iya, iku mari melok public speaking. Padahal aslinya wis bisa hanya tinggal meramu, merawat, menghias bahasa apa Al-Qur'annya itu zukhrufa, hiasan, menghias. Baik, ada lagi Bapak, monggo silakan masuk. Ini mau apa pidato apa sambutan apa oh promosi, memviralkan, mempromosikan. Itu berarti perlu di setting. Promosi. Ini jajannya ini. Apa itu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pemula bukan akan menyajikan MC maupun khutbah apalagi karena saya minim ilmu. Jadi di sini saya mencoba untuk opsi yang keempat lainnya, yaitu promosi. Pembuka tadi sudah oke, berarti panjenengan sebenarnya tidak hanya market saja. Sebenarnya membuka untuk mempromokan yang Islami memang ya alhamdulillah dan seterusnya. Cuman ada salam kedua. Salam kedua itu bisa, boleh, gak ada masalah setelah sapaan-sapaan. Gimana kabarnya Bapak Ibu dan lain sebagainya. Kita mulai acaranya. Assalamualaikum, nah boleh. Tidak langsung berdiri, Assalamualaikum tidak. Tapi nyapa dulu. Setelah audien itu care, enak, mengenal dan sebagainya. Ini kita mau ini. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya kalau adanya banyak, mesti wabarakatuh. Ada action dan lain sebagainya. Dan itu boleh untuk menghidupkan suasana. Itu. Ada ibu-ibu tadi yang silakan maju. Ada yang mau lagi? MC atau apa-apa, monggo silakan. Setelah nanti kita close, itu ada di belakang itu kalau tidak salah nanti dibagikan piagam untuk panjenengan, untuk disimpan. Tapi sayang kalau nggak ada fotonya. Jadi seandainya fotonya ada itu nanti distempel fotonya kena. Ayo langsung, ayo sini. Namanya siapa? Ainun. Ainul. 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 Ainur. Ayo. Silakan dimulai dari sekarang. Kan MC. Kan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala ridunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, keluarga Bapak Azif Qurbarahman yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Dari ring ucapan syukur atas nikmat dan karunia Allah, Zat yang Maha Suci lagi Maha Pemberi, Allah Rabbil Izzati. Salawat salam senantiasa teruntuk manusia pilihan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, telah lahir Ananda Falsafah Dhani Izzaddin Arfa, putra pertama Bapak Azif Qurbarahman dengan Ibu Yusi Anita. Semoga menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi agama dan bangsa. Al-Fatihah. Untuk mengawali acara akikoh di sore hari ini,
Sabtu 9 Maret 2024, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Nur Komaruzaman, SPDI. Disilahkan. Maha benar Allah dan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bapak Ibu yang berbahagia, dilanjutkan dengan pembacaan salawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ustadz Khairul Umam, SAG. Disilahkan. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama wakil dari keluarga Bapak Azif Purbarahman mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu seluruh undangan dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan baik tempat maupun hidangan. Selanjutnya, marilah kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Umam, SAG. Disilahkan. Bapak Ibu yang berbahagia, sejenak kita tundukkan kepala seraya memohon keridoannya melalui pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Khairul Umam, SAG. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara di sore hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dikasih jeda waktu, jadi nggak usah panjang-panjang daripada MC-nya terlalu sepotong. Terima kasih. Acara santai. Jadi lengkap di sini. Ada acara santainya, ada orasi panggung, ada MC panggung, ada khutbahnya, dan ada promo makanannya. Lengkap. Alhamdulillah. Ya, untuk MC yang terakhir Mbak siapa tadi? Ainur. Tentang salam sudah, oke. Mukaddimahnya ala umur dunya waddin, as-salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, dan seterusnya itu pelan-pelan saja, tidak tergesa-gesa, dan actionnya sudah cukup karena memang acaranya santai. Lah gak santai apa? Wong kono akeh panganan, wong iki lho kaki kok. Ya, jelas sih dilirik ku panganane iki ndi, gulene wis pokoke ngono lah. Jadi acaranya acara santai. Terus bacaan surat Al-Fatihah tadi hanya saja begini. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga tadi yang disebutkan anaknya itu diberikan oleh Allah kemuliaan, soleh, atau kalau perempuan ya solihah, fid dunya wal akhirah, taat kepada Allah, bakti kepada orang tua. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mukaddimahnya untuk membacakan surat Al-Fatihah hilang, nggak ada. Terus yang jelas itu Khairul Umam itu amplopnya akeh. Maca sholawat Khairul Umam, baca Quran Khairul Umam gitu. Sampai dongo, sampai kiroah ya, apa ini? Ceramah ya Khairul Umam. Untuk apa amplop? Alhamdulillah. Ya itu sebagai bentuk anu saja. Sebagai bentuk apa ini namanya sebutan saja ya. Nanti kalau banyak acara berikutnya bisa disebut yang lain yang berbeda-beda. Oke, yang terpenting sudah ada di hadapan dan berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan hal ini penting bagi kita untuk berlatih terus-menerus. Panjenengan tidak usah bingung, tidak usah putus asa untuk meraihnya. Jadi suasanakan pengetahuan tentang ini khutbah.
bapak-bapak terutama ya, itu bahwa khutbah itu satu arah. Dan saya ingat kata-kata Ustadz Mulyani, anggapan wong itu gak ono sing roh materi yang akan disampaikan, dan merasalah bahwa kita semuanya tahu, sehingga menyampaikan itu pede, tidak sampai keliru, baik ayat-ayat, hadis-hadis, maupun mungkin ada kata-kata syair dan lain sebagainya untuk disampaikan. Terus yang berikutnya, kalau umum sudah seperti itu tadi, dan panjenengan bisa praktek. Andai kan nanti butuh mukadimah yang ringkas dan bagus, umpamanya gini, alhamdulillah, atau innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du, itu cukup. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu untuk menghindari kesalahan bacaan di kalimat-kalimat mukadimah. Seandainya kok bisa rejik enak dibaca, lebih baik disempurnakan. Yes. Kita cukupi sampai di sini. Tetap semangat. Kapan lagi kalau ada acara berikutnya yang itu pemantapan dan sebagainya, ayo kita kumpul lagi, reuni plus tampilan. Sing tampil sekarang ini sudah, untuk berikutnya akan tampil di season berikutnya. Ustadz Huda, monggo Ustadz Huda. Sudah? Tidak, maksudnya MC closing. Langsung aja ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah ini panjenengan akan menerima sertifikat dan bisa diambil. Gimana sertifikatnya teman-teman? Ngambil ke sana apa dibagi di sini? Diambil di sana dan tanda tangan mengambil ya. Oh, di belakang. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penutup acara. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun apa yang kita dapati baru sedikit. Mungkin baru kulit-kulitnya, belum kedalamannya. Tapi ketahuilah yang sedikit itu sudah cukup untuk menginspirasi diri kita untuk lebih maju dan lebih baik. Jangan statis, jangan putus asa, karena itu menjadi bumerang bagi kita, sehingga tidak mau keluar, tidak mampu mengeluarkan baik potensinya maupun keberaniannya. Tidak keluar, karena sebenarnya berani dan bisa, tapi karena tidak ada kesempatan, maka tidak pernah tampil, dan yang akhirnya mati. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan hidup, Ramadan mulia yang akan datang. Mudah-mudahan mampu kita masuk ke dalamnya dan mewarnai dengan cahaya demi cahaya, sehingga hati ini mendapati ketika kembali atau keluar dari Ramadan, kembali Idul Fitri atau kembali suci. Kami lembaga kursus Al-Quran yang memfasilitasi memfasilitasi panjenengan, memberikan tempat untuk bisa hadir di sini mengikuti acara pelatihan public speaking. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada hal-hal yang itu lebih, monggo diviralkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid kita, Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan pembangunan yang sedang berlangsung semuanya akan disempurnakan oleh Allah dalam pembiayaannya melalui jariah-jariah panjenengan semuanya. Terima kasih panjenengan yang sudah mengulurkan tangan untuk kemakmuran Masjid Al-Falah yang kita cintai. Untuk kedepannya insya Allah lebih baik lagi fasilitasnya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayonara, ilal liqa, sampai jumpa lagi. Insyaallah hari esok lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.